Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat MUIS sekalian? Kembali lagi bersama saya Sukma Zuliano Adi dari anggota PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, yang insya Allah pada hari ini akan kita melaksanakan relung ataupun rekaman kegiatan langsung yang ada di Poliklinik Tulang ataupun Poliklinik Ortopedi RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Apa kabar sobat sehat MUIS sekalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sobat sehat MUIS sekalian, mari kita menuju ke poli ortopedi ataupun poli tulang untuk melihat bagaimana kegiatan langsung yang ada di poli ortopedi ataupun poli tulang di RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Ayo silakan sobat sehat MUIS sekalian. Jadi untuk poliklinik ortopedi di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda berada di sebelah Poliklinik Penyakit Dalam dan Poliklinik Anak. Nah, ini tempat dari Poliklinik Ortopedi yang ada di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda. Oke, sebelumnya kita akan izin kepada Pak Dokter dengan Pak Dokter Ari Putra Nur, SPOT, yang akan insya Allah pada hari ini beliau membersamai kita semua untuk menjadi narasumber di relung kegiatan langsung yang ada di Poliklinik Ortopedi RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Assalamualaikum. Mohon izin Mas, maaf sebelumnya kami dari PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda pada hari ini izin akan melaksanakan relung ataupun rekaman kegiatan langsung yang ada di Poliklinik Tulang ataupun Poliklinik Ortopedi yang ada di RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Izin sebelumnya, apakah kami boleh bertemu dengan Pak Dokter? Izin Mas, silakan. Terima kasih. Izin ya Mas ya. Selamat siang Dokter. Mohon izin Dokter, kami dari PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, insya Allah pada hari ini akan melaksanakan relung yang akan dilaksanakan di Poli Ortopedi RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Izin Dokter, mungkin bisa menyapa kepada sobat sehat MUIS sekalian. Maaf Dokter. Maaf ya Dok ya. Permisi Dokter. Ya, selamat siang sobat sehat MUIS semuanya. Saya Dr. Ari Putra Nur, spesialis ortopedi dan traumatologi yang sehari-harinya bertugas di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Hari ini saya mau memperkenalkan poli ortopedi. Poli ortopedi ya seperti ini ya. Dokter. Untuk kegiatan-kegiatan kita di sini ya bervariasi ya, dari sekedar konsultasi sampai dengan tindakan. Nah, kita lihat alat-alat ya, poli secara keseluruhan ya, biar bisa lebih mengenal ortopedi. Sobat sehat MUIS sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini oleh beliaunya diperkenankan untuk melihat secara langsung alat-alat umum yang sering digunakan oleh beliaunya. Mari sobat sehat MUIS sekalian. Jadi ini bed periksa pasien, yang Dokter, sekaligus merangkap sebagai bed untuk tindakan. Jadi kalau ada tindakan juga di bed ini. Baik Dokter. Tindakannya apa? Tindakannya ya perawatan luka setelah operasi misalnya, atau dengan alat-alat ini, atau pemasangan gip. Pemasangan gipnya ada di sebelah sana tuh alat-alat buat masang gipnya. Terus untuk buka gip kita juga sediakan alatnya. Sini ada gergaji gip, gunting gip, ada spreader untuk buka-buka gip. Nah, di sini alat-alat untuk perawatan luka ada di sebelah sini. Terus ini dengan badi perawat poli ortopedi juga. Mohon izin Kakak. Oke, begitu sobat sehat MUIS sekalian, secara umum sudah diberikan waktu oleh beliaunya untuk melihat secara langsung kegiatan maupun alat-alat yang sering digunakan oleh Pak Dokter Ari Putra Nur, spesialis ortopedi dan traumatologi. Baik, Dokter, izin sebelumnya mungkin kita bisa diskusi beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan. Permisi Dok. Baik,
Dokter, mohon izin sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan terkait Poliklinik Ortopedi yang ada di RSUD Insya Umi Samarinda kepada dokter. Yang pertama, kalau boleh tahu, apakah yang disebut dengan Poliklinik Ortopedi, dokter? Izin, mungkin Sobat Sehat Muis ingin mengetahuinya, dok. Jadi ortopedi itu sendiri ilmu yang mempelajari tentang tulang, sendi, terus di situ termasuk dengan otot, jaringan-jaringan ikat di lainnya, ligamen, tendon, dan lain-lain. Jadi cakupannya cukup luas ya. Kalau selama ini kan orang ngomongnya dokter patah tulang begitu ya, tapi nggak begitu ya. Jadi ada benernya tapi lebih banyak melesetnya ya. Itu cuman sebagian saja patah tulang itu, tapi selain patah tulang juga problem-problem yang tadi saya bilang menyangkut tulang secara keseluruhan, nggak cuman patah ya, bisa pengeroposan tulang, bisa infeksi tulang, bisa kelainan bentuk pada tulang, juga pada sendi, problem-problemnya juga bervariasi, otot, tendon, terus jaringan ikat yang lainnya, ligamen, itu juga semuanya cakupan dari bidang ortopedi. Itu kira-kira. Begitu Sobat Sehat Muis sekalian, jadi seperti yang beliau sampaikan bahwa ortopedi itu kompleks sekali. Mohon izin diulangi, maksudnya tidak hanya tentang tulang saja, tetapi juga ada, maaf seperti yang Bapak sampaikan, ada ligamen, persendian-persendian, pengapuran ataupun ada infeksi di area tulang. Oke. Selanjutnya dok, kalau boleh tahu alur pelayanan yang ada di Poliklinik Ortopedi, dok, izin. Alur pelayanan dimulai dari pendaftaran di depan. Di depan, izin. Ya. Terus kemudian pasiennya masuk ke sini. Setelah kalau untuk pelayanan dengan BPJS sebelumnya fingerprint dulu mungkin ya di depan ya. Fingerprint, maaf, yang ada di depan. Gitu. Terus habis itu mendaftar di sini, melapor di sini. Terus habis itu kan semuanya sudah komputer base ya. Jadi daftar pasien sudah masuk di situ. Kita ikut antrian pasien pun ngikut, sudah terkomputerisasi. Jadi nggak ada yang didahulukan. Semuanya ikut antrian sesuai dengan nomor sini. Mungkin yang didahulukan yang emergency misalnya ya, atau pasien-pasien yang memang sudah diprediksi nanti bakal ada kesulitan kira-kira butuh pemeriksaan lebih lanjut misalnya. Nah itu didahulukan. Misalnya pasiennya kelihatan datang dengan walaupun tidak kesakitan tapi tangannya bengkok misalnya, ya kita dahulukan, kita kirim untuk ronsen dulu, baru nanti setelah itu datang, berarti sudah teronsen dulu. Sudah teronsen. Gitu. Begitu Sobat Sehat Muis sekalian, seperti yang disampaikan oleh beliaunya bahwa insya Allah kami melaksanakan sesuai antrian yang sudah ada di dalam database komputerisasi yang ada di Rumah Sakit Insya Umi Samarinda. Tetapi kalau misalnya memang ada hal-hal urgensi yang memang membutuhkan tindakan cepat, izin kami untuk mendahulukan karena sesuai skala prioritas kami, izin. Selanjutnya dok, kalau boleh tahu untuk pasien poliklinik itu berasal dari mana saja dok? Apakah ada vaskes-vaskes yang merujuk ke poliklinik ortopedi? Izin dokter. Iya, jadi pasien poliklinik ortopedi itu sebagian dari pasien post operasi ya, misalnya pasien masuk di IGD dengan cedera, kemudian dilakukan tindakan operasi ataupun tidak dioperasi, nanti perawatan lanjutannya melalui poliortopedi. Itu yang pertama. Yang kedua juga pasien-pasien yang datang dengan keluhan ya, dengan keluhan yang mendadak tiba-tiba begitu, tidak sempat minta rujukan, datang langsung ke poliortopedi juga ada. Ada juga yang memang ada pasien dengan keluhan-keluhan yang sudah lama dirasa menahun ya mungkin ya, sudah lama ya. Jadi beberapa kali berobat ke puskesmas, dari situ tidak ada perkembangan, oleh dokter puskesmas dirujuk ke poliortopedi. Juga ada juga yang pasien rujukan dari klinik-klinik di luar puskesmas ya. Contoh misalnya salah satunya klinik perusahaan, misalnya pasiennya bekerja di perusahaan tapi kok ada penurunan performa atau ada nyeri yang berkepanjangan, akhirnya konsulkan ke sini, dirujuk ke sini untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi macam-macam latar belakangnya. Ya. Begitu Sobat Sehat Muis, jadi jangkauan yang diterimakan ataupun merujuk itu
banyak sekali ada dari klinik-klinik di perusahaan atau klinik-klinik yang memang sudah bekerja sama dengan kita di Rumah Sakit Inca Abdul Muiz Samarinda maupun dari Pasienkes pertama ataupun puskesmas begitu. Selanjutnya dok, kalau boleh tahu keluhan-keluhan apa saja dok yang mungkin sering yang merujuk, maksudnya bertemu atau berkonsultasi dengan Dokter Arif Putrano. Izin dok. Ya sesuai dengan anggapan masyarakat yang paling sering dokter tulang ya patah tulang ya gitu gitu. Baik, jadi salah satu yang paling sering terus terang memang patah tulang. Ya patah tulang walaupun patah tulang lama ataupun patah tulang yang baru. Terus selain itu juga ada pasien-pasien terutama yang paling sering kedua tuh usia tua yang datang dengan keluhan nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri punggung, nyeri bahu, kira-kira seperti itu. Ada juga yang pasien-pasien datang dengan cedera karena pekerjaan, misalnya nyeri di pergelangan tangan atau nyeri di siku, misalnya seperti itu. Juga ada beberapa pasien yang walaupun relatif lebih jarang datang dengan kelainan bentuk tulang, atau pasien dengan tumor, atau pasien dengan infeksi tulang. Iya. Jadi berbagai macam sobat sehat sekalian seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Arif Putrano SPOT ada, tapi ya itu mungkin bukan prioritas, maksudnya lebih banyaknya adalah dengan patah tulang, mohon izin sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter. Oke, izin dokter kalau boleh tahu terapi atau pemeriksaan apa saja yang ada di dalam poliklinik ortopedi? Kalau untuk pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan ya namanya di poliklinik kita cuma bisa pemeriksaan fisik dan anamnesis, tanya jawab riwayat pasien dengan pasien. Tapi untuk Rumah Sakit Muiz secara keseluruhan kan sudah ada itu bagian radiologi, bagian patologi klinik, bagian patologi anatomi. Jadi untuk pemeriksaan kalau contoh bagian radiologi, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan CT scan itu sudah bisa dilakukan di sini. Terus untuk pemeriksaan dengan dari laboratorium patologi klinik, pemeriksaan darah, pemeriksaan cairan sendi, dan pemeriksaan lain-lainnya juga sudah bisa dilakukan. Untuk laboratorium PA juga sudah ada di Rumah Sakit Muiz. Jadi kalau ada kecurigaan tumor misalnya untuk pengecekan atau misalnya infeksi, pengecekan jaringan selnya misalnya sudah bisa dilakukan di laboratorium PA. Jadi bukan poliklinik ortopedi ini berdiri secara sendiri, tapi menjadi bagian dari lingkup Rumah Sakit Muiz. Pemeriksaannya jadi sudah bisa terkoordinasi. Begitu sobat sehat sekalian, seperti yang disampaikan Pak Dr. Arif Putrano, spesialis ortopedi, bahwasanya beliau berkoordinasi ataupun dalam satu lingkup izin gitu, baik dari poliklinik patologi anatomi, patologi klinis, radiologi begitu, dan yang jelas dari poliklinik ortopedi sendiri begitu. Selanjutnya dok, kalau boleh tahu tadi dokter ada menyampaikan terkait pengapuran tulang. Kalau boleh tahu itu bagaimana sebetulnya dok cara pencegahannya dok, izin dok? Di satu sisi ada faktor yang bisa dicegah. Pengapuran tulang sendiri sebenarnya istilah yang tepat nggak tepat ya. Secara klinisnya lebih tepat disebut sebagai peradangan ya, osteoartritis ya. Jadi peradangan tulang dan sendi. Ada beberapa faktor yang bisa diubah dan faktor yang tidak bisa diubah. Ya, faktor yang tidak bisa diubah, umur. Orang makin tua otomatis ya makin rentan kena ya. Yang kedua adalah wanita. Wanita juga lebih rentan kena daripada pria. Itu nggak bisa kita ubah. Terus habis itu faktor yang bisa kita ubah ya, itu contohnya adalah berat badan ya. Berat badan yang besar itu akan menimbulkan resiko osteoartritis yang lebih besar ya. Terus faktor pekerjaan. Contohnya kita sering mengangkat berat
otomatis resiko osteoartritisnya lebih berat ya. Terus faktor yang bisa diubah lainnya aktivitas ya. Kita yang lebih sering beraktivitas ya otomatis lifestyle ya. Jadi ya kembali lagi ke berat badan sebenarnya. Jadi badan yang fit otomatis resikonya lebih rendah. Terus faktor yang berikutnya lagi faktor riwayat cedera. Jadi di mana ada cedera sebelumnya di sendi ya. Di sendi, Dok. Itu resiko untuk datangnya osteoartritis itu, pengapuran tadi itu akan jauh lebih besar. Jadi dengan menghindari cedera pada sendi ya, itu otomatis akan mengurangi resiko kita kena osteoartritis. Begitu sobat sehat sekalian. Jadi kalau maaf secara awam saya lifestyle izin tidak salah satunya lifestyle ataupun gaya hidup kita yang dijaga seperti tidak terlalu banyak mengangkat berat-berat ataupun semisal ada yang memang pernah cedera di area sendi harus lebih diperhatikan kembali. Baik dokter, selanjutnya kalau semisal pasien terjatuh dok dan merasakan kurang nyaman di salah satu anggota gerak tubuh, apa yang pertama dilakukan dan bagaimana penanganan selanjutnya dokter, izin dok? Ya, yang dilakukan penanganan pertama, contoh jatuhnya semisal mungkin maaf ya dok ya, semisal terbentur. Seperti ini terbentur begitu dok. Oh, yang pertama dilakukan ya yang bisa dilakukan pertama kompres es batu ya. Selama tidak ada luka terbuka di situ bengkak misalnya, kompres es batu ya. Terus bawa ke fasilitas kesehatan terdekat buat diperiksa ya. Kalau misalnya contoh kalau misalnya di rumah sakit MUIS ini begitu datang dengan riwayat sebelumnya terbentur atau jatuh dan lain-lain, yang dicurigai ada masalah pasti dilakukan tindakan pemeriksaan, bisa ronsen, bisa CT scan tergantung kebutuhan. Nanti dari situ baru ditentukan. Syukurlah kalau aman. Kalau aman ya nggak diapa-apakan, paling kita obat anti nyeri untuk sekalian ngurangi bengkaknya, terus pasiennya dikasih edukasi, kompres, es batu, terus dibebat, terus ditinggikan, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu, lebih baik diketahui secara dini daripada nanti seminggu nggak sembuh baru di ronsen setelahnya ternyata kenapa akan jauh lebih nyaman, jauh lebih mudah kalau taunya lebih cepat, lebih baik. Betul. Baik dokter. Begitu sobat sehat sekalian, jadi semisal ada sanak keluarga kita ataupun maaf kita secara pribadi, mohon maaf ada sesuatu terbentur mungkin yang area-area tulang dan tidak ada luka, adalah kompres es batu terlebih dahulu. Jikalau memang masih kurang nyaman secara dini, mohon izin minta tolong untuk bisa ke fasilitas kesehatan, layanan kesehatan yang terdekat untuk bisa ditindaki lebih lanjut. Iya, betul. Selanjutnya dokter, kalau boleh tahu, kalau ada nyeri tulang belakang ini dok, itu bagaimana pencegahannya? Izin dok. Pencegahannya, ya tergantung penyebab ya. Tapi pada dasarnya adalah untuk mencegah tulang belakang kita harus menjaga postur yang pertama. Ya. Postur. Yang kedua, alangkah lebih baik kalau kita bisa melatih otot punggung kita, otot punggung yang sehat, otot punggung yang kuat, ya yang berotot ya, itu akan menjaga stabilitas tulang belakang lebih baik. Jadi dengan stabilitas yang lebih baik, resiko cedera lebih rendah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memperhatikan cara kita untuk mengangkat benda, cara mengangkat benda. Kalau mengangkat benda berat, kita tidak boleh dari posisi membungkuk, misalnya ini posisi yang salah. Jadi kita harus mulai dari jongkok. Ya, karena kalau mengangkat dengan posisi membungkuk, satu resiko cederanya lebih besar, yang kedua bisa terjadi yang namanya bantalan antar tulang belakang jadi menyebabkan nyeri di situ. Kira-kira seperti itu. Jadi memperhatikan cara mengangkat, menjaga aktivitas kita, jaga postur, sama kalau bisa menjaga otot tulang belakang biar lebih kuat. Latihan otot. Baik.
Selanjutnya dok, kalau boleh tahu ini mungkin Sobat Sehatmu sekalian juga ingin mengetahui terkait pembiayaan di Poliklinik Ortopedi kita dok. Ya. Apakah tertanggung dengan jaminan sosial BPJS izin dok? Tertanggung. Untuk pembiayaan di Poliklinik Ortopedi tertanggung BPJS selama syarat-syaratnya bisa dipenuhi ya. Baik, Jadi untuk namanya di rumah sakit, yang pertama pasti butuh rujukan tuh. Injil. Yang pertama ya jelas BPJS-nya harus aktif dulu ya. Gitu. Kalau BPJS sudah aktif, baru minta rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baru setelah itu bisa berobat ke Poliklinik Ortopedi. Klinik ortopedi. Tapi tertanggung. Tertanggung. Baik. Selanjutnya dok, kalau ini mungkin pertanyaan terakhir dok dari kami dok, tips dan trik dokter untuk semua pemirsa yang sedang melihat relung yang insya Allah pada hari Kamis ini, itu bagaimana tips dan triknya untuk sehat tulang dokter? Sehat tulang, izin dokter, sehat tulang dan sehat keseluruhannya ya. izin gitu. Jadi untuk sehat tulang yang pertama jelas konsumsi makanan. Konsumsi makanan untuk tulang secara spesifik yang dibutuhkan kalsium sama vitamin D. Kalsium dan vitamin D. Iya, jadi itu asupannya harus dijaga. Ya, terutama nanti kalau pada usia yang semakin tua, di mana resiko osteoporosis semakin besar, kalau bisa dirutinkan minum kalsium vitamin D. Jadi itu secara asupan. Terus selain secara asupan, juga secara aktivitas. Di mana kita yang aktivitasnya lebih rendah, itu akan resiko keroposnya lebih besar tulang. Jadi kita harus beraktivitas secara lebih giat, ya, lebih banyak aktivitas, kepadatan tulang kita akan lebih bagus. Lebih baik. Iya, gitu. Begitu Sobat Sehatmu sekalian, alhamdulillah kita sudah bertanya, diskusi interaktif kepada Pak Dr. Ari Putra Nur, spesialis ortopedi yang ada di RSUD Insatul Umi Samarinda. Jikalau saya yang sedang bertugas Sukmas Nona Adi ada kesalahan kata maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak, izin juga mewakili dari Pak Dr. Ari jikalau ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf. Terima kasih sekali dokter ya, sudah sama-sama diberikan waktu secara langsung untuk Sobat Sehatmu sekalian dan kami PKRS RSUD Insatul Umi Samarinda untuk melihat kegiatan secara langsung di Poliklinik Ortopedi. Terima kasih sekali dokter. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih sekali Sobat Sehatmu sekalian yang sedang melihat rekaman langsung ini ataupun yang live di IG. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.